Jadi ada guru-guru BP yang sudah hadir. Kenapa? Karena memang acara ini didesain untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin muda. Jadi kenapa life leader sebenarnya kita semua adalah leader untuk hidup kita sendiri. Jadi sebelum kita mau memimpin dunia, kita mimpin diri kita sendiri. Dan program ini memang didesain untuk milenial dan sudah berlangsung sejak 3 minggu lalu. Jadi hari ini adalah episode keempat. Gitu. Jadi let's talk about childhood resilience gitu kan. Karena kalau buat aku pribadi ya ngomongin soal masa kecil itu kayak nano-nano ya. Manis asam asin gitu. Jadi mungkin cerita sedikit, kalau buat saya sendiri percaya bahwa kalau ngomongin masa anak-anak itu kan masa pembentukan identitas diri ya, gitu ya. Kita kan sebagai anak tuh like a sponge, menyerap apa saja yang dilontarkan tentang siapa kita bisa apa, kita nggak bisa apa, dan pasti kita langsung percaya, gitu. Jadi kalau kita dibilang sama orang tua kita adalah pribadi yang berharga, kita lovable, ya kita percaya, gitu. Jika dibilang kita baik, menyenangkan, kesukaan hati bagi orang tua kita pun pasti percaya, gitu ya. Jadi itu akan kesimpan lah dalam file kita. Tapi kalau kita dibilang juga sebaliknya, misalnya anak pembawa sial, anak bodoh, nggak kayak si kakaknya, nggak kayak anak tetangga, atau nggak kayak anak artis mungkin gitu ya, yang mungkin nutrisinya juga beda. Ya kita akan percaya gitu. Terus kalau dibilang kita nggak becus, kita bakalan gagal dan apapun semua yang dilontarkan sama orang tua kita akan percaya gitu. Sadar nggak sadar itu pasti kebawa. Nah, mungkin sedikit cerita, saya sendiri sebagai anak yang terlahir dan dibesarkan oleh orang tua yang I can say mereka juga diwariskan pola asuh yang kasar dan penuh kekerasan gitu ya. Jadi aku nggak bisa naruh ini kayak it's all their responsibility gitu. Basically setiap orang kan pasti jadi korban dari sebuah kondisi sebelumnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat kondisi bisa diubah lah ya gitu, something yang bitter bisa jadi better gitu kan. Itu baik lagi kepada keputusan orang-orangnya gitu. Unfortunately I can say ya hidup dalam keluarga yang sulit gitu untuk saya menemukan identitas saya. Saya ini siapa ya? Kok setiap hari kayak dibombardir dengan kata-kata yang um, tidak memotivasi, mendiskreditkan, dikomparasi. I think itu juga jadi experience dari banyak teman-teman lah ya, aku rasa gitu. Jadi saya melihat bahwa hal-hal tersebut tuh bagaimana orang tua saya dibesarkan itu diestafetkan kepada saya dan pada satu titik akhirnya membuat saya merasa itu yang saya percayai gitu. Nah, ketika itu yang saya percayai tentu kan ngebentuk ya pergaulan saya dengan siapa, keputusan yang saya ambil dan sebagainya gitu. Hingga saya bisa bilang di masa remaja sama kuliah itu masa turbulensi yang luar biasa ya, nggak punya mentor, nggak punya orang yang di look up. Zaman dulu mah nggak ada webinar-webinar kayak gini kan ya, nggak ada komunitas. So I think it's you should be grateful lah as a millennial gitu dengan banyaknya komunitas, orang-orang yang concern dengan kesehatan mental, orang-orang yang bersedia jadi mentor, itu tuh nggak ada di zamannya kita lah gitu. Jadi I can say ngomong kesehatan mental, cerita tentang keluarga itu satu hal yang tabu ya di Indonesia gitu kan. Nah, akibatnya hal-hal tersebut ya saya percayai dan berdampak banyak ya gitu. Terhadap bagaimana saya melihat diri saya dalam percintaan, dalam pertemanan gitu. Saya bisa terjebak dalam pergaulan yang kurang baik gitu ya. Dugem gitu, bukan duduk gempet-gempetan gitu, tapi dunia gemerlap gitu kan. Rokok, alkohol, sampai nyicip narkoba pun juga pernah gitu. Terus juga I can say ngomongin dalam pacaran jangan ditanya. Diri sendiri aja kita nggak bisa cinta, apalagi bisa ngerti gitu loh rasanya diperlakukan orang dengan baik gitu. Karena it's like the pattern yang familiar gitu. Orang kalau melakukan kekerasan ya I feel like ya orang tua gue juga melakukan kekerasan, so what's the difference gitu kan. Jadi kekerasan fisik, psikis itu juga saya pernah alami gitu. Not to mention juga hal-hal yang waktu kecil juga pernah ngalamin percobaan pelecehan seksual ya many times gitu. Jadi kayak feel like kayak mungkin I deserve to get that kali ya gitu. Jadi ya mungkin memang gue dilahirkan seperti ini, harus pergaulan seperti ini, nerima seperti ini, I think it's gonna be my future. Ya nggak sih? Gitu. Karena itu terlalu sering terjadi, hal-hal yang buruk terjadi sampai kayak it feels like ya pattern ya, common gitu. Kalau ada hal yang baik terjadi sama saya, justru saya jadi bingung gitu. Kok tiba-tiba ada hal yang baik gitu. Jadi hal-hal tersebut tuh bikin saya jadi makin tenggelam ya dengan kondisi saya gitu lumayan lama dan
Dan itu kan kayak bola salju yang berefek, ujung-ujungnya semua yang nggak diberesin pasti ada tinggal tunggu momennya kapan meledaknya gitu. Nah, setelah saya menikah, bisa bilang warisan-warisan tersebut ada lah ya dampaknya dalam bagaimana saya melihat diri saya, hubungan saya dengan pasangan, cara saya mengasuh anak. Sampai satu titik, nih kalau gue kayak gini terus, keluarga gue akan jadi korban, sama seperti apa yang pernah gue alamin masih kecil gitu. So I'm looking for a help gitu. Saya ngerasa there is something wrong with me. Jadi I can say bahwa untuk bisa bilang ada yang harus diberesin ya, kita juga perlu raise the awareness ya gitu. Ya mungkin belajar banyak dari buku, dari seminar, hal-hal yang selama ini kita pikir kayaknya looks normal for us, dan ternyata ketika dijelasin itu nggak normal ya. Perasaan kayak gini tuh nggak normal loh, diperlakukan seperti ini sama orang tuh nggak normal loh gitu. Jadi dari situ kayak oke, what should I do gitu. Kalau misalnya ini adalah hidup yang saya tahu, terus bagaimana mengubahnya gitu kan. So I'm going to counseling gitu kan. Akhirnya kayak ibaratnya pisang ya, dikupas gitu kan kulit-kulitnya, dan menemukan memang banyak berhubungan dengan masa kecil saya gitu, trauma yang saya bawa gitu kan. Dan akhirnya saya ngerasa bahwa hal tersebut oke, ini hal yang PR saya nih gitu, dan saya mau mengejar kesembuhan itulah gitu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Juni Dani. Saya boleh share screen ya, supaya nggak kelihatan muka saya yang masih ngantuk seperti ini. Oke, kelihatan ya? Oke. Udah kelihatan, Kak. Oh ya. Oke, kalau gitu hari ini saya mau sharing-sharing mengenai karakter discovery. Nah, apa sih karakter discovery? Nah, itu bagaimana cara kita menemukan dan memaksimalkan kekuatan yang ada dalam diri kita. Berhubung masih pagi nih ya, apalagi Sabtu pagi kan ya, kayaknya masih pada ngantuk, mungkin juga ada yang sambil rebah-rebahan di rumah. Nah, supaya nggak terlalu ngantuk-ngantuk amat, gimana kalau saya mulai dengan cerita apa nih? Cerita tentang drama Korea yang akhir-akhir ini lagi trending. Nah, kalau buat para pecinta drama Korea pasti tahu apa yang akan saya ngomongin. Ini dia, ini saya, ini ceritanya, ini fotonya. Foto tentang cerita drama Korea startup nih. Ini lagi akhir-akhir ini dibicarakan di mana-mana. Jadi di drama startup ini cerita tentang anak-anak muda yang sedang masa-masanya meniti karir, menggapai impian mereka. Nah, di sini ada pemeran utama prianya yang namanya si Nam Dosan nih. Si Dosan ini ceritanya seorang jenius matematika. Jadi dia jago bikin program komputer, jago coding, kemudian dikisahkan juga si Dosan itu ketika masih kecil, dia berhasil menjadi juara termuda Olimpiade Matematika. Nah, keren banget kan? Coba kalian bayangin kalau misalnya jadi orang tuanya si Nam Dosan, pasti bangga banget dong punya anak kayak Nam Dosan, sampai masuk koran segala ceritanya. Nah, demikian pula orang tuanya si Nam Dosan ini, mereka tuh bangga banget sama Nam Dosan, dan mereka tuh percaya banget kalau si Nam Dosan itu ketika sudah besar pasti jadi orang sukses. Kemudian, setelah berjalannya waktu, ceritanya si Nam Dosan akhirnya lulus kuliah, dan dia bersama dengan kedua orang temannya itu mendirikan suatu perusahaan startup. Kemudian mereka juga ceritanya berhasil memenangkan satu kejuaraan internasional nih. Jadi setelah menang kejuaraan tersebut, banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaannya si Dosan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah investor-investor itu pelan-pelan mundur. Kenapa mundur? Ketika mereka menanyakan sama si Nam Dosan, rencana bisnis plan-nya tuh seperti apa sih? Nah, si Dosan ini yang walaupun dia seorang jenius, dia nggak bisa jawab, dia nggak ngerti apa itu bisnis plan. Usep punya usep kayaknya nih ya, ceritanya si Dosan itu kan terlalu fokus buat belajar, pacaran aja nggak pernah, jadi ilmu sosialisasinya mungkin agak-agak kurang, sehingga sampai suatu ketika ceritanya dia ketemu dengan seseorang yang nantinya akan jadi mentornya, namanya si Han Ji Pyong. Nah, si Han Ji Pyong ini kebalikannya dari si Nam Dosan. Si Ji Pyong ini ceritanya adalah anak yatim piatu dulunya, tapi karena dia seorang yang ulet, sampai akhirnya dia berhasil menjadi pengusaha
pengusaha muda yang sukses. Apakah si dosen akan jadi sesukses si Ji Pyong? Saya nggak tahu karena cerita dramanya itu masih tayang, belum tamat sampai sekarang. Jadi ceritanya itu cukup saya akhiri dulu sampai di situ supaya teman-teman agak melek dikit kita ngomongin drama Korea. Buat yang belum pernah nonton silakan ditonton, sekarang masih tayang. Nah, saya lanjut dulu ceritanya dengan cerita saya seorang Juni. Nah, ini foto saya. Jadi ini foto saya waktu umur 23 tahun. Masih unyu-unyu, cerita baru lulus kuliah, 23 tahun, baru pertama kali kerja. Jadi dulu itu saya selalu punya cita-cita pengen jadi wanita karir. Kayaknya kalau ngelihat seorang wanita karir itu keren, mandiri, terus bisa cari uang sendiri dibandingkan dengan minta-minta dari orang lain. Mungkin ada sedikit pengaruh dari cara saya dididik karena dari dulu orang tua saya mendidik saya untuk selalu jadi mandiri dan tidak menggantungkan atau minta-minta dari orang lain. Jadi begini teman-teman, kalau kita ngomong soal happiness level atau kita ngomong soal mencintai diri, aku setuju banget sama teman-teman yang sudah menjawab tadi. Cara kita untuk mencintai diri bukan cuma sekedar kita beli barang kalau kita lagi pengen, atau mungkin kita ke salon gitu ya, atau mungkin kita krembat gitu kan, atau mungkin kita beli baju baru, atau mungkin kita makan enak gitu ya. Self love bukan seperti itu teman-teman, tapi self love sebenarnya adalah bagaimana kita menerima keseluruhan diri kita apa adanya. Mau sharing sedikit kali ya. Sebagai milenial atau mungkin sebenarnya semuanya pernah ngalamin sih. Jadi pasti punya masalah-masalah tadi yang susah untuk diceritakan gitu. Terus dapat kesempatan untuk bisa dapat grup sama Miss Maya ini yang lumayan bahkan sangat menurut saya sangat membantu saya gitu untuk lebih khususnya mengenal diri sendiri. Jadi waktu itu pernah diperkenalkan sama konsep namanya self compassion. Jujur aja saya itu orang sangat senang dulunya, sangat senang diri saya sendiri gitu. Jadi suka ngejudging diri sendiri, mikirnya kalau ada melakukan kesalahan tuh kayak saya harus mengkritisi diri sendiri untuk bisa jadi lebih baik, mikirnya kayak, oh mungkin kedepannya dengan saya mengkritisi diri sendiri, kedepannya saya bisa lebih nggak berbuat seperti itu lagi, atau ya seperti itu. Intinya untuk memotivasi, yang sebenarnya padahal mungkin efeknya jauh dari yang apa yang saya harapkan gitu. Lalu dari yang mungkin memang sebenarnya efeknya tuh malah lebih ke negatif sih ke diri saya. Tapi waktu itu saya nggak sadar karena mikirnya, oh saya ngelakuin kesalahan, you're wrong, kamu nggak boleh kayak gini gitu. Saya terus mengulang-ulang hal itu di otak saya kalau saya melakukan kesalahan. Sampai ketemu sama konsep self compassion ini yang dikasih tahu sama Miss Maya. Terus itu sedikit membuka pikiran saya. Jadi salah satu kayak perumpamaan yang dijelasin sama self compassion ini, dikasih perumpamaan kalau coba bayangin kamu punya teman dekat. Teman dekat kamu ini ada masalah. Apa kamu bakal mengkritisi dia atau kayak kamu tuh harusnya lu tuh gini-gini deh, lu tuh kata-kata kasar semua yang keluar, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi harusnya kamu juga harus menjadi teman baik untuk diri kamu sendiri. Di situ saya mikir, iya juga sih, tapi kalau kayak gitu apa jadinya nggak kayak terlalu selfish atau mungkin malah ntar bikin saya jadi males gitu karena saya terlalu baik-baikin diri saya sendiri gitu. Saya sempat mikir seperti itu. Tapi memang kenyataannya enggak gitu. Jadi memang selama ini saya salah memperlakukan diri saya yang memang dampaknya jadi malas bikin saya insecure, bikin saya kayak insecure malah tambah minder, yang tadinya ingin memotivasi tapi ujung-ujungnya malah membuat diri saya makin down gitu. Jadi self compassion ini
sangat membantu saya khususnya sebagai anak muda untuk bisa lebih mulai mencintai diri sendiri. Mau sharing singkat juga. Jadi aku itu merupakan anak dari keluarga yang broken home. Dan aku pribadi itu bukan tipe orang yang punya kemampuan untuk selalu berpikir positif. Jadi aku tipe orang yang butuh dukungan atau support dari orang luar. Jadi I search for support group gitu. Untungnya masih ada papa yang selalu support aku. Walaupun broken home, aku masih kontakan sama orang tua aku gitu. Nah, terus selain papa, aku juga ada teman-teman yang support. Dari sisi spiritual pun aku juga selalu berusaha gitu untuk tetap ingat kalau aku tuh masih punya Tuhan yang jalan sama aku. Mungkin ini tuh karena kebaikan Tuhan juga aku bisa ketemu papa, ketemu teman-teman yang emang bisa support aku gitu. Jadi pergaulanku juga nggak yang sembarangan. Dan tapi aku bersyukur sih dari dulu pas aku masih galau-galau atau sedih banget tentang keluargaku, aku nggak pernah kepikiran untuk jadi anak yang bandel atau meluapkan kemarahanku di lingkunganku gitu. Soalnya kalau jadi anak broken home pasti banyak yang kayak amarah yang dipendam nggak bisa disampaikan gitu kan. Malah pikiran yang muncul di saat itu aku mikir kalau aku harus buktiin ke semua orang kalau yang broken home itu juga sama kayak anak-anak normal lainnya dan nggak menutup kemungkinan untuk kita anak-anak broken home menjadi sukses. Jadi ceritanya di 2012 itu aku awal masuk kerja, itu udah mulai nggak tahu kenapa muka tuh kayak ada jerawat 1, 2, 3, kok makin lama makin banyak. Terus mulai ke dokter kulit. Kata dokter ini mulai peradangan seperti itu. Jadi dalam 1 tahun hampir 1 dokter yang aku datangin. Jadi total kalau misalkan mau dihitung itu aku udah mengunjungi hampir 10 dokter muka. Terus dokter mukanya ini lebih ke SPKK. Terus aku udah mengunjungi konsultasi Ayurveda juga. Aku udah minum segala macam jamu yang herbal pastinya. Udah meminum segala macam antibiotik. Lalu sampai waktu itu mencoba juga pil KB. Kebayangkan sampai segitu cobanya untuk membersihkan keadaan kulitku, yang mana itu mempengaruhi kepercayaan diri sih, apalagi kita perempuan kan. Terus udah gitu ditambah waktu itu di tahun 2016 aku memutuskan untuk berhenti kerja. Aku pergi ke Australia beberapa saat traveling selama kurang lebih 1 tahun di sana. Terus di sana pun aku pikir dengan keadaan cuaca yang lebih bersih, terus udah gitu mungkin makanan yang lebih baik, segalanya akan berubah ya, mempengaruhi diriku sendiri gitu. Terus nggak kerja juga berarti kan harusnya less stress lah, mungkin ada problem dari situ. Dan ternyata makin parah. Terus mencoba datang ke dokter kulit di Australia dan kayaknya itu nggak works juga di aku. Sampai pernah 1 hari itu yang bikin aku makin low confident. Kita tahu ya kalau bule itu kadang kan orang yang tipikal cuek. Kamu mau appearance-nya seperti apapun, mereka cuek aja gitu kan, nggak terlalu musingin. Mungkin karena dengan kondisi aku seperti itu, pernah 1 kali aku lagi nunggu bis, inget banget. Ada 1 ibu-ibu Noel aku bilang, ini bule, muka kamu sampai kayak gitu, apa kamu gak sebaiknya ke dokter aja? Itu di situ aku sedih banget. Atau mungkin kamu bisa deh coba minum pil KB. Itu di situ aku bener-bener rasanya pengen nangis gitu. Kayak, Bus gimana ya, ngerasanya kayak, wah orang-orang luar aja udah sampai segitunya notice gitu. Padahal kan mereka cenderung pada cuek gitu, nggak terlalu peduli. Akhirnya aku makin low confident banget. Terus aku pulang ke Indonesia, aku kerja lagi. Pekerjaanku selama 9 tahun terakhir ini adalah sebagai executive assistant. Bisa dibilang mungkin teman-teman mengenal dengan sekretaris gitu ya. Di mana aku tuh menjadi lebih kayak ke frontliner ketika orang-orang dari eksternal ataupun internal mau ketemu sama bos aku, pasti ketemuin sama aku dulu untuk entah itu setting jadwal atau ini itu. Kebayangkan begitu pulang lagi ke sini dengan keadaan yang muka lagi yang parah banget, harus ketemu banyak orang, itu malunya sebagaimana gitu. Sampai pernah
ada kapan waktu yang aku milih untuk nggak masuk karena aku nggak kuat, aku malu gitu. Confident aku bener-bener low banget, nggak mau keluar untuk pergi sosialisasi sama teman. Ketika ngaca juga kayaknya bawaannya, aduh sedih banget gitu. Mau gimana gitu, kok nggak bisa berubah-berubah gini. Udah diobatin segala macam, di treatment, tapi begini aja. Akhirnya mulailah berkat media sosial juga, aku ikut Instagram. Di situ aku ngeliat kayak ada perkumpulan orang-orang yang saling support ketika mereka mempunyai masalah kulit, baik itu rosacea, jerawat, segala macamnya itu. Di situ aku mulai kayak ke build up diriku sendiri, mulai mencoba mencari lebih jauh mengenai self love. Di situ juga aku juga mulai kayak ikut workshop sana sini sampai aku akhirnya ketemu lagi dengan Cimaya juga gitu. Terus berkat self love ini aku coba selama ini kan jadi aku selalu mencari hal-hal dari luar. Cari obat yang mahal, cari dokter yang bagus, cari ini itu. Tapi sebenarnya diperbaiki itu bukan itu. Tapi di dalam aku yang bermasalah. Mungkin banyak hal yang sebenarnya selama itu tertimbun di dalam diri, tapi kita nggak sadar. Dan itu menghasilkan penyakit yang mungkin di aku itu berupa jerawat. Percaya nggak percaya, mungkin orang lain bisa berupa itu asam lambung, apapun itu gitu. Akhirnya terakhir adalah aku pergi ke pengobatan Ayurveda, pengobatan yang melihat kiblatnya yang seperti dari India, herbal seperti itu. Entah gimana di situ dilihat bahwa di dalam tubuhku nih unsur apinya tuh kayak tinggi segala macam. Terus di situ aku mulai mencoba untuk aku harus coba kontrol emosi segala macamnya, berusaha untuk be confident aja gitu. Toh yang orang lihat bagaimanapun penampilan kita adalah sebenarnya diri kita sendiri, bukan fisik kita gitu. Terus aku di situ mulai untuk bangun kepercayaan diri, aku makan yang lebih bersih, mengurangi segala macam yang kayak bersifat lemak, susu, keju seperti itu, gula. Aku berusaha jadi vegetarian, even setelah vegetarian going jadi vegan. Akhirnya karena udah mulai mendingan dari vegan, aku mulai balik lagi ke vegetarian. Lalu setelah itu aku juga minum seperti jus sayur setiap pagi, olahraga segala macam. Lalu mulai selalu berpikir positif, ini akan sembuh. Aku dapat seperti ini pasti karena akhirnya nanti ada sesuatu yang harus gimana ya, kayak it's like a blessing in disguise gitu. Mungkin sekarang nih badai-badainya, pasti nanti akan ada pelangi setelah ini gitu. Lalu aku juga berusaha selalu berbicara dengan diri sendiri. Kayak misalkan lagi cuci muka nih, ini mungkin bagi kalian kayak apa sih gitu. Tapi it works. Lagi cuci muka, aku suka selalu bilang gini dalam diriku sendiri. Badanku, ini kulitku, yuk kita sama-sama sembuh. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa sama-sama menyembuhkan diri sendiri. Dan memang prosesnya nggak semudah itu, nggak dalam sebulan, 2 bulan berhasil. Ini sekarang udah jalan ke mungkin 6 atau 7 bulan. Pelan-pelan sudah semakin sembuh, dan aku pun walaupun kemarin itu lagi meradang-radangnya karena mencoba untuk lebih self-love, jadi datang ke kantor udah cuek aja. Ini ceritanya sebelum pandemi ya, jadi datang cuek aja. Mau buka kayak gimana, cuek aja. Pakai baju pun nggak yang gimana ya, nggak membuat diri aku tuh semakin kayak menciut gitu. Tapi aku dress up seolah-olah hari itu adalah hari the best day, walaupun keadaan muka lagi hancur, udah jalanin aja. Waktu tahun 2018 awal, jadi saya pernah terapi seni untuk mengatasi maladaptive perfectionism saya. Jadi ternyata saya juga baru waktu tahun 2018, 2 tahun lalu, saya orangnya perfeksionis, dan itu tuh nggak sehat banget. Dan di terapi, saya diajarin buat self-compassion. Nggak sehatnya saya gini, jadi IPK saya itu tinggi, dan saya kalau dapat nilai jelek sedikit tuh, udah kayaknya serasa, apa ya, maksudnya ketakutan banget gitu loh. Terus kalau misalnya nilai UTS keluar, UAS keluar, kan dipajangin tuh di papan. Terus saya suka banding begitu. Ini kalau saya flashback lagi ya.
banding-bandingin tuh saya bisa lihat berapa kali. Maksudnya kayak agak aneh gitu. Saya flashback juga, kenapa ya saya dulu kayak begitu banget, orangnya perfeksionis. Habis itu saya mulai baca bukunya, saya pun praktekin pun juga gak gitu getol banget, tapi saya praktekin sedikit demi sedikit. Lalu mungkin puncaknya itu tuh tahun ini. Tahun ini waktu pas awal bulan Maret, saya itu kan konseling terapi seni lagi. Awal bulan Februari deh. Karena saya ngerasa saya ada masalah keluarga yang berat. Di saat itu pun juga saya kuliah, saya ngurusin organisasi karena saya aktif di bidang teater. Jadi kayak saya tuh tiap hari kayak repot banget kuliah, saya harus ada kerjain tugas kelompok karena di psikologi semuanya tugas kelompok. Lalu di kerjaan ada rapat, lalu di organisasi ada rapat juga. Di kerjaan pun juga, ini yang saya baru ngeh ya, saya pun juga ngalamin burnout-nya, jadi setiap seminggu itu saya bisa lembur, seminggu bisa 4 hari, Sabtu pun saya bisa masuk terus. Dan pemicunya yang ibaratnya bikin semuanya meledak itu masalah keluarga. Ini maksudnya masalah yang ibaratnya apa ya? Mungkin kalau masalah kuliah saya bisa selesaiin gitu loh. Pencet unmute. Ya, coba mungkin bisa di-okein. Oke. Iya. Terus kalau misalnya masalah kerjaan saya juga bisa atasin, tapi kalau masalah keluarga saya juga bingung ngatasinnya bagaimana, apalagi kan tinggal serumah yang terus-menerus tuh bertatapan setiap hari. Jadi saya ngerasa dari kuliah saya ditekan, organisasi saya ditekan, kerjaan ditekan, di keluarga ditekan banget, akhirnya pun saya tuh ambruk. Saya konseling Februari, lalu berlanjut sampai Maret, berlanjut lagi pada akhirnya pada bulan Agustus, ternyata saya didiagnosis mengalami gejala dyspnea, mild depression. Itu pas saya tahu saya ngalami gejala mild depression itu, rasanya saya ambruk banget, benar-benar ambruk. Tapi sekarang sudah bulan November, terapi udah berjalan beberapa bulan, dan itu tuh perjalanan tuh up and down. Saya maksudnya udah ngerasa baik, ada masalah keluarga lagi, lalu kambuh lagi depresif. Episode saya kambuh lagi begitu lagi, dan sekarang saya juga masih terapi seni. Jadi self compassion yang saya terapin itu saya baik kepada diri sendiri. Terus tadi begitu dengar ceritanya Bunga Mega gitu ya, saya bisa merasakan bagaimana menjadi seorang anak ya. Jadi apa yang diceritakan Jennifer, Michelle ya. Tadi siapa Arsis, terus Delivia gitu. Jadi saya rasa ini adalah bukan hal yang perlu kita sembunyikan lagi gitu. Karena apa? Karena saya selalu berada di depan, saya sangat mensupport apa yang dilakukan oleh Maya. Menurut saya ini adalah real yang harus diperjuangkan oleh kalian gitu ya, sebagai millennials gitu. Saya paling tidak suka ketika orang selalu menjudge bahwa millennials itu adalah generasi yang sangat melempem, generasi yang sangat negatif kayak gitu. Saya selalu bilang sama mereka gitu, kenapa anak-anak millennials itu bisa seperti ini? Itu adalah pola asuh dari orang tua, ya, dari orang tua yang tidak mengerti bahwa anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah perekam yang sangat ulung sekali. Jadi apapun yang terjadi pada anak-anak itu adalah rekaman yang dia dapatkan, ya. Nah, mungkin apa tadi cerita dari Juni, ya, Juni itu saya sangat senang sekali tentang bagaimana sih kita punya ketahanan gitu. Nah, ini yang saya juga lakukan gitu. Jadi menurut saya apa yang terjadi pada kita, saya mesti memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Vera ya, Vera dengan tim kerennya itu betul-betul keren. Saya berharap bahwa kalian akan terus mengupayakan yang keren-keren ini merambah teman-teman yang seusia kamu ataupun yang di bawah.
Karena kalau kita bicara tentang bonus demografi Indonesia yang terjadi, Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2020 sampai 2030 sampai 45 ya. Kalau diisi oleh millennials yang penuh dengan duka ya, oleh millennials yang penuh dengan ketidakpercayaan ya, I don't think so bahwa kita akan bisa menerima yang namanya bonus demografi. Yang saya khawatirkan itu adalah akan mendapat yang namanya bencana demografi. Ya, jadi ini adalah saatnya bukan kita bicara siapa yang paling hebat, bukan merasa bahwa kitalah yang paling selamat gitu, enggak. Sekarang jangan lagi bicara tentang kompetisi, tetapi mari kita harus lakukan yang namanya kolaborasi.